Niki merasa dipojokkan atau merasa Terpojok. terpojok saat persidangan yang Kamis lalu itu karena dari beberapa saksi ahli dia seperti tidak senang atau kecewa terkait beberapa saksi ahli, terutama saksi ahli UIT. Abang melihatnya sebagai itu gimana? Ya, kalau saya melihatnya memang itu cara JPU ya untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam surat dakwaan. Artinya memang tidak bisa dipungkiri dalam menarasikan atau membangun sebuah perkara, JPU cukup cukup taktis ya. Dia mengumpulkan para ahli dan para saksi-saksi fakta untuk mendukung teorema narasi yang dibangun dalam pembuktian unsur-unsur pemerasan yang dilakukan dengan pencemaran nama baik. Artinya tidak bisa dipungkiri yang dirasakan oleh Nikita Mirzani mungkin dia sudah mengerti bahwa waktunya tinggal sedikit lagi dia untuk menjalani hukumannya, karena memang kalau dari urutan cerita dari pembuktian-pembuktian di muka persidangan, jaksa penuntut umum cukup cerdik ya dalam membantah eh, dari netizennya Niki, kemudian dia bantah di muka persidangan supaya majelis yang mulia itu sangat jelas maunya nanti mutusnya kemana. Bang, tapi menurut abang relevan nggak sih bahasnya masalah atau public kayak begini maksudnya? Kayaknya ini bukan saksi ahli nih karena dari melihat dari covernya, dari penampilannya ini membuat apa ya bagi kita masyarakat netizen lah jadi ini benar kan ini menurut abang gimana? Agak sulit memang. Ahli di sini yang menimbang itu sebetulnya adalah majelis hakim. Mau dia dipertimbangkan pendapatnya, mau dikesampingkan itu 100% tergantung oleh majelis hakim. Karena majelis hakim itu sangat kaya dengan ilmu pengetahuan dan dia bisa memutus tanpa melihat apapun, tapi dengan keyakinannya dia. Artinya majelis hakim di Indonesia itu tanpa adanya fakta pun, tanpa ada saksi fakta pun, tanpa ada barang bukti pun, tanpa ada kesaksian dari ahli pun, dia berhak memutus sesuai dengan keyakinan dia. Artinya majelis hakim itu adalah wakil Tuhan yang nyata di dalam peradilan Indonesia. Nah, dan masuk ke pokok inti persidangannya yaitu menghadirkan Melvina yang senasib dengan RG lah ya. Tapi saat itu Niki meminta 15 M dan dia bilang itu hanya dosanya. Tapi tidak sampai di transfer itu sudah masuk menceranya. Kalau saya melihat dalam mengomentari hal tersebut, ya seperti komentator bola ya, saya mengomentari bahwa jaksa penuntut umum mencoba membuktikan modus operandi dari duet antara Niki dan Mail dalam melakukan dugaan pemerasan yang melakukan dengan pencemaran nama baik. Jadi beberapa korban, salah satunya adalah Melvina, dicoba ditampilkan dan dibangun perkaranya itu bahwa dia pernah dimintain uang, tapi mungkin nilainya terlalu besar, 15 miliar, makanya dan tekniknya ya gagal ya untuk memetik hasilnya atau memanen hasilnya, sehingga ya begitu saja akhirnya kan yang diketahui pada faktanya si Melvina ini akhirnya menarik seluruh apa namanya produknya sehingga menghabiskan ya mungkin sejumlah uang yang sama ya. Artinya memang itulah yang dicoba ditampilkan ke majelis hakim yang mulia. Ini loh sebetulnya Reja Gladys adalah bukan satu-satunya korban. Oh, tapi itu sudah masuk mencernya karena tapi ada yang bilang itu baru niatan ya karena kan dari 15 M dan Melvina bilang ke Mail ditawar lah dari 2 M dengan kata Mail mana cukup duit 2 M untuk tutup mulut gitu akhirnya ditawar lagi jadi kan tapi akhirnya tidak mau juga dan akhirnya pasal itu udah termasuk niat jahat.
begini, kalau bertanyanya bahwa itu apakah sebuah tindak pidana, belum merupakan apa tindak pidana karena harus ada 2 alat bukti. Artinya ketika dia mencoba ngemop orang, ya kan, begini 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 gini, kalau nggak nutup mulut saya, nanti hasilnya begini begini. Nah, tapi tidak ada transaksi di situ, artinya itu cuma omong-omong, omong-omong doang. Artinya belum terjadi tindak pidana. Nah, tapi kalau dalam lain halnya, dalam jaksa mencoba eh, menunjukkan bahwa ini adalah salah satu modus operandi dari duet antara Mail dan Niki, untuk mendapatkan mangsanya, ya bisa saja, itu sah-sah saja karena memang jaksa penuntut umum tugasnya itu untuk membuktikan seluruh unsur-unsur di dalam surat dakwaan. Dan lagi-lagi alibinya itu hanya bercandaan saja, sedangkan ibaratnya adanya gue aja itu masuk bercandaan kan, enggak juga kan. Ya makanya perkaranya Melvina itu sebetulnya menjadi bukan tindak pidana karena tidak ada pembayaran. Jadi prosesnya sudah ada, negosiasi sudah ada, tawar-menawar sudah ada, tapi tidak ada pembayaran. Artinya pemerasan itu belum sampai terbukti 2 alat bukti awalnya. Makanya kalau di dalam perkara Nikita sendiri dengan Raja Gladys, katanya dijebak, ya itu adalah merupakan pemenuhan dari unsur. Karena kalau pemerasan itu kalau nggak ditransfer atau dibayar atau diserahkan bendanya, tidak menjadi satu keyakinan dari para penegak hukum bahwa ada tindak pidana yang terjadi di dalamnya, yaitu tindak pidana pemerasan. Walaupun dengan kekerasan maupun dengan pencemaran nama baik, ada 2.